I will find you, and I will kill you, will kill you, will kill you, will kill you. Good luck. Selamat datang kembali bersama kita Mikmax. Gimana kabar dan aktivitas kalian semua hari ini? Pasti masih semangat kan? Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya. The specialty of the groups coming out of this area is trafficking in women. Keep going. Oke, kita lanjut. Alur cerita kali ini kita akan membahas film Taken yang rilis tahun 2008 yang lalu. Film yang dibintangi oleh Liam Neeson bergenre thrill aksi yang berkisah aksi seorang ayah yang berupaya menyelamatkan putri kesayangannya yang diculik saat berlibur ke Paris dan akan dijadikan wanita malam. Bagaimana kisah selengkapnya? Bersama saya Ria dan ini ceritanya. Awal cerita terlihat pria yang sedang menonton video ulang tahun anaknya. Pria tersebut bernama Brian Mills. Brian adalah pensiunan pasukan khusus yang tinggal sendirian di rumahnya karena ia telah bercerai dengan istrinya. Suatu hari, terlihat Brian sedang di toko elektronik dan membeli kado ulang tahun putri kesayangannya. Saat datang ke pesta ulang tahun Kim, Brian bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Leonard. Dan saat Brian memberikan kado kepada Kim, terlihat Kim sangat menyukai hadiah dari ayahnya tersebut. Dan tak lama kemudian, terlihat pria tua keluar menuntun seekor kuda sebagai hadiah ulang tahun untuk Kim. Pria tua tersebut adalah Stuart, suami baru dari Leonard. Saat malam tiba, terlihat Sam dan kawan-kawan Brian mendatangi rumah Brian. Mereka ingin merayakan pesta ulang tahun Kim di rumah Brian. Saat kawan-kawan Brian pulang, Sam menawarkan sebuah pekerjaan untuk Brian. Pekerjaan itu adalah menjadi pengawal keamanan untuk penyanyi yang sangat terkenal bernama Shira. Dan Brian pun menyetujuinya. Pekerjaan pun dimulai, dan di saat Brian sedang beristirahat, terlihat ia ditelepon oleh Kim, dan Brian pun menceritakan pekerjaannya tersebut kepada Kim. Setelah konser usai, ada insiden di mana penggemar Shira mulai menerobos dan mengejarnya. Dan tanpa diduga, keluar seorang pria yang sedang menyerang dengan membawa senjata tajam. Dengan sigap, Brian berhasil melumpuhkan orang tersebut dan membawa Shira masuk ke dalam mobil. Take this. The sugar will take the edge off the shark. We're safe now. Setelah kejadian tersebut, Shira menawarkan guru les vokal kepada Kim sebagai bentuk terima kasihnya setelah diselamatkan oleh Brian. Terlihat Kim bersama Lenny menemui Brian di sebuah kafe yang ternyata Kim ingin meminta izin kepada ayahnya untuk berlibur ke Paris bersama Amanda. Ia pun tidak langsung memberikan izin dan hal itu membuat Kim menangis. Kemudian Kim meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Brian mendatangi rumah Kim untuk memberikan surat izin perjalanan kepada Kim. Thank you, Daddy. Thank you. Love you, Dad. Setibanya di bandara, Brian menemukan sebuah peta yang tersimpan di bagasi mobil. Setelah ditanyakan kepada Lenore, peta itu milik Kim. Dan dijelaskan, ternyata peta tersebut adalah tur konser band U2. Meskipun Brian sangat mengkhawatirkan Kim, tapi Brian tidak bisa apa-apa selain melepaskan Kim untuk melanjutkan langkahnya pergi. Setelah itu, mereka berdua berangkat ke Paris. Setibanya di Paris, saat keluar dari bandara, terlihat seorang pemuda bernama Peter yang terlihat ramah kepada mereka. Dan Amanda sedikit tertarik kepada Peter. Kemudian Peter menawarkan tumpangan taksi bersamanya, lalu mengantarkan mereka berdua
hingga sampai di apartemen milik sepupu Amanda. Peter menawarkan pesta sekolah dan akan menjemput mereka di apartemennya. Karena Amanda yang menyukai Peter, ia pun memberitahu di mana kamar apartemennya. Namun setelah itu, terlihat Peter menghubungi seseorang dan memberitahu tempat keberadaan Kim dan Amanda. Two girls around 18. Terlihat di sini Brian yang sedang gelisah karena Kim yang belum juga menghubungi dirinya, yang seharusnya Kim sudah sampai di Paris. Hingga akhirnya Kim pun mengangkat telepon Brian. Di saat Kim sedang mengobrol dengan ayahnya, Kim melihat ada sekelompok orang masuk ke ruangan tersebut dan menculik Amanda. Oh my god, they got Amanda! Saat Kim mulai panik, dengan cepat Brian mencoba menenangkan Kim dan segera mengambil alat perekam untuk merekam percakapannya dengan Kim. Kim mulai ketakutan dan Brian menyuruh Kim untuk bersembunyi di bawah tempat tidur dan mengatakan kepada Kim, dia pasti akan menemukanmu. Namun, Brian meminta Kim untuk tetap fokus dan tidak panik. Dan saat Kim ditangkap, Brian meminta Kim untuk meneriakkan ciri-ciri penculiknya, sehingga Brian bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang penculik Kim. Dan penculik Kim tersebut memiliki ciri-ciri, memiliki tato di tangannya yang bergambar bulan dan bintang. Setelah Kim diculik, Brian masih mendengar penculik Kim masih di situ. Dan Brian memperingatkan para penculik Kim untuk melepaskan Kim. Karena dengan kemampuan yang ia miliki, Brian bersumpah akan menemukan dan membunuh para penculik tersebut. Good luck. Dalam perjalanan menuju rumah Leonard, Brian meminta pertolongan kepada Sam untuk mencari tahu informasi tentang penculik Kim. The specialty of the groups coming out of this area is trafficking in women. What else? They're never finding her. No! Brian pun pergi ke Paris. Dan tempat pertama yang ia tuju adalah apartemen yang Amanda dan Kim tempati. Di tempat itu, Brian menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi tempat kejadian dan mengumpulkan bukti atau petunjuk untuk menemukan si penculik Kim. Brian pun mengambil memory card yang ada di HP Kim yang masih tertinggal di situ. Dari memory card tersebut, Brian berhasil menemukan petunjuk awal, yang mana di dalam foto Kim dan Amanda nampak wajah Peter yang juga tertangkap oleh kamera. Akhirnya, Brian pergi menuju bandara, di mana Peter sedang mencari sasaran gadis yang baru yang datang ke Paris. Brian pun menemukan Peter dan langsung menginterogasi paksa Peter dan memaksa Peter untuk menunjukkan keberadaan Kim. Namun, akhirnya Peter yang berhasil kabur nekat loncat dari jembatan dan tewas karena tertabrak truk. Lalu Brian pun akhirnya memutuskan untuk menemui teman lamanya yang bernama Jean-Claude. Yang ternyata Jean mengetahui adanya kejahatan bisnis penjualan wanita yang ada di wilayah tersebut. Setelah memberikan petunjuk, Jean-Claude memperingatkan kepada Brian agar tidak membuat kekacauan di wilayahnya. Di malam harinya, Brian mengajak penerjemah bahasa Albania yang sedang membutuhkan pekerjaan, kemudian membawanya ke tempat wanita pekerja malam yang ada di pinggir jalan. Di sini rencana Brian adalah membuat onar dengan wanita malam yang ada di situ, supaya orang yang mengendalikan wilayah tersebut keluar menemui Brian. Rencana Brian pun berhasil, dan Brian menempelkan penyadap suara di baju orang tersebut. Seorang penerjemah bahasa ini diminta Brian untuk menerjemahkan perbincangan orang Albania tersebut. Dan hasilnya,
Brian mendapatkan informasi sebuah tempat konstruksi di mana wanita dagangan mereka sedang membuat masalah, dan segera Brian menuju tempat tersebut. Di tempat konstruksi tersebut, terlihat Brian menyamar menjadi pekerja di tempat itu agar ia dapat masuk ke dalam dan menemukan di mana para gadis yang dijadikan pemuas nafsu bekerja di situ. Dan ternyata di sana Brian mendapati seorang gadis yang memakai jaket Kim. Namun, Brian tidak mendapatkan informasi karena gadis tersebut dalam keadaan terpengaruh narkoba. Akhirnya, Brian membawa kabur gadis tersebut dan terjadi aksi kejar-kejaran antara Brian dengan gangster di tempat itu. Pada akhirnya, Brian berhasil lolos dan membawa gadis itu ke sebuah penginapan untuk dirawat dan segera memberi petunjuk kepada Brian. Terlihat Brian sedang dihubungi Jean-Claude. Dia mulai merasa gerah karena kekacauan yang dibuat oleh Brian. Dan ternyata itu hanya jebakan Jane untuk menangkap Brian. Namun, Brian mengetahui rencana Jane tersebut dan berhasil mengelabui Jane serta timnya. Di tempat lain, akhirnya gadis yang diselamatkan Brian tersebut sudah sadar. Lalu, Brian menanyakan di mana gadis itu mendapatkan jaket dari Kim. Gadis tersebut menunjukkan tempat terakhir yang dia ingat sewaktu dia diculik, dan tempat tersebut bernama Paradise. Brian pun lalu mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai petugas keamanan, serta membawa kartu nama yang diberikan Jean-Claude sebelumnya, dan berharap bisa menemukan Kim di tempat itu. Setelah berpura-pura meminta jatah tarif keamanan, Brian pun menunjukkan sebuah tulisan berbahasa Albania kepada salah satu orang yang ada di situ untuk diterjemahkan. Kemudian, Brian pun mengenali suara yang selama ini ia cari, yaitu Marco, saat mengatakan, Good luck. Good luck. dan dengan cepat Brian membunuh semua orang yang ada di situ. Setelah semua orang yang ada di situ tewas, Brian pun mengecek satu persatu ruangan tersebut berharap menemukan Kim. Namun, yang ia temukan adalah Amanda yang sudah meninggal karena overdosis narkoba. Karena yang tersisa hanya Marco yang belum mati, akhirnya Brian membawa Marco ke sebuah ruangan dan menginterogasi Marco dengan cara menyetrumnya. Karena kesakitan disetrum berkali-kali, Marco pun akhirnya menceritakan keberadaan Kim yang sudah dijualnya kepada Patrice St. Clair. Brian yang kesal mendengar itu, Marco pun disetrum hingga tewas. Setelah membunuh Marco, terlihat Brian mendatangi rumah Jean-Claude dengan tujuan yaitu ingin mendapatkan informasi tentang Patrice St. Clair, yang pastinya Jean-Claude mengetahuinya. Namun, Jean-Claude enggan menginformasikan kepada Brian. Tapi dengan sedikit intimidasi, akhirnya Jean-Claude bersedia memberikan informasi tentang Patrice. Kemudian, Brian pun pergi ke suatu tempat di mana Patrice berada. Dan dengan menyamar mengubah identitasnya menjadi Jean-Claude. Setelah berhasil masuk, Brian pun mencari tempat pelelangan gadis dengan menyamar menjadi pelayan pembawa minuman haram. Dan betapa terkejutnya Brian di sini melihat putri kesayangannya sedang dilelang di tempat itu. Agar bisa segera menyelamatkan putrinya, Brian pun memaksa pria yang ada di ruangan tersebut untuk membeli Kim.
Namun sayangnya saat ingin keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Brian dipukul kepalanya hingga pingsan dan ditahan oleh Patrice di sebuah ruangan kosong. Di saat Brian akan dieksekusi, Brian pun berhasil membebaskan diri dan melumpuhkan anak buah Patrice serta membunuh Patrice di dalam lift secara tragis. Melihat putrinya dibawa kabur, Brian pun mengejarnya. Dan akhirnya, ia pun berhasil mengejar kapal yang membawa kabur Kim. Setelah berhasil memasuki kapal tersebut, Brian dengan cepat melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di kapal itu hingga rata tak tersisa. Namun, di ruangan ini, Brian melihat keadaan Kim yang sudah disandra lelaki tua dengan sajam yang menempel di lehernya. Brian yang melihat kondisi tersebut, dengan cepat Brian menembak kepala lelaki tersebut. Akhirnya, Brian berhasil menyelamatkan Kim dan akan kembali membawanya pulang. Beberapa hari setelah di negara asalnya, Brian memberikan kejutan kepada Kim dengan mengajaknya bertemu dengan Shira, penyanyi terkenal yang dulu sempat menawarkan guru vokal kepada Kim. Dan film ini pun selesai. Pesan dari film Taken ini pada intinya adalah kasih sayang yang melampaui nyawanya sendiri. Saya rasa semua orang tua akan melakukan hal yang sama ketika anaknya disakiti oleh orang lain. Terima kasih sudah setia menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.